Anda masih menyaksikan Breaking News TV One kasus Sambo. Pemirsa, hari ini akan berlangsung sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari 6 orang terdakwa dari kasus obstruction of justice. Tadi sudah terlihat kedatangan dari 4 orang terdakwa, artinya tinggal menunggu 2 orang lagi dan juga kita akan tunggu kapan dimulainya sidang kasus obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hari ini informasinya akan dilangsungkan di 2 ruang sidang yang berbeda. Tapi untuk membahas bagaimana jalannya sidang hari ini, pemirsa, kami akan ajak Anda berbincang bersama dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat pagi, Pak Jamin Ginting. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, Nana. Baik. Sehat selalu. Ya, Pak Jamin Ginting, hari ini sudah berlanjut lagi ke agenda pledoi atau nota pembelaan dari 6 orang terdakwa di kasus obstruction of justice. Menurut Pak Jamin Ginting, apa yang harus mereka sampaikan sehingga mungkin bisa menggugah pertimbangan hakim untuk memberikan vonis yang lebih ringan mungkin dari tuntutan jaksa penuntut umum? Ya, pertama tentu mereka sangat surprise ya, karena tuntutan ini saya kira tuntutan yang rendah ya, mulai dari Hendra 3 tahun, Agus Nurpatria ya 2 tahun, dan ada yang 1 tahun begitu. Ini menunjukkan sebenarnya jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya suatu perbuatan pidana terkait dengan pengurusakan yang dimaksud dalam pasal 49 dan 48 Undang-Undang ITE. Karena sanksi di ITE itu adalah sanksi pidana 10 dan 8 tahun. Jadi sarana informatika itu bukan merupakan delik yang dijadikan dasar, karena DVR dan camcorder itu bukan merupakan informasi elektronik. Itu adalah suatu barang. Jadi dia mengacu kepada ketentuan pasal 233 atau pasal 221. Tapi kalau dia ambil, JPU akan mengambil pasal 233 karena itu sanksi pidananya maksimum 4 tahun. Jadi saya kira ada kegampangan atau kemudahan bagi penasihat hukum untuk bisa nantinya membuktikan sebenarnya apakah pasal 233 ini memenuhi unsur atau tidak. Nah, mereka akan memberikan pledoi. 233 itu adalah pasal yang menyatakan barang dirusak, barangnya sudah ada dalam penguasaan penyidik begitu loh. Jadi bedanya dengan 221. Kalau 221 barangnya mesti ada di luar penyidik ya. Setelah kejadian pidana terjadi, belum ada penyidikan, barangnya dihilangkan. Kalau 2233 barangnya ada setelah ada penyitaan oleh penyidik lalu dirusak. Nah, ini akan menjadi dasar konteks pembelaan mereka bahwa sebenarnya barang yang diserahkan kepada penyidik adalah barang yang sebenarnya tidak mereka rusak dan masih bisa digunakan dalam proses persidangan utama, yaitu persidangan Ferdy Sambo yang dibuka CCTV-nya. Mungkin itulah yang paling tepat nantinya yang akan mereka masukkan dalam pledoi mereka masing-masing, Mbak Ken. Oke, artinya gini, Pak, mengenai narasi-narasi bahwa mereka kemudian merasa dibohongi hanya menjalankan perintah atasan, ini apakah kita juga akan masih lihat dalam nota pembelaan di hari ini, Pak Jamin Ginting? Dan perlukah atau seberapa kuat pengaruhnya untuk bisa mempengaruhi hakim ketika nanti menjatuhkan vonis pada mereka? Ya, dari dakwaan jaksa tergambar klaster perwira dan Agus Nurpatria sebagai perwira tinggi, itu adalah klaster yang memiliki niat yang hampir sama dengan klaster Ferdy Sambo. Baru klaster yang kedua, pejabat menengah yang berdasarkan perintah langsung yang disampaikan oleh Ferdy Sambo atau yang diperintahkan oleh Hendra. Atau yang ketiga, mereka yang sama sekali tidak mengerti apa-apa. Jadi klaster kedua dan ketiga ini mereka akan berjuang terkait dengan bahwasannya mereka nggak punya niat yang sama dengan perintah. Mereka perintahnya yang benar. Tapi kalau klaster Hendra dan Agus Nurpatria, mereka kan 3 tahun tuntutannya. Nah, mereka tetap akan berjuang bahwasannya apa yang menjadi niat Ferdy Sambo dengan apa yang mereka lakukan itu bukan semata-mata karena mewujudkan perintah diri sendiri, tetapi itu semata-mata untuk melaksanakan apa yang disampaikan oleh Ferdy Sambo. Jadi mereka tetap relasi kuasa itu akan mereka masukkan sebagai bentuk pledoinya mereka begitu,
Mbak Gen. Oke, tapi Pak Jamin Ginting, kalau Pak Jamin Ginting juga melihat jalannya persidangan dari kasus obstruction of justice hingga kemarin setidaknya sampai pada tuntutan, tadi Pak Jamin Ginting juga menyampaikan bahwa ini tuntutannya bisa dibilang rendah begitu. Kalau menurut perkiraan Pak Jamin Ginting sebelumnya, harusnya jaksa penuntut umum ini mengajukan tuntutannya kepada para terdakwa di kasus OOJ ini seperti apa Pak Jamin Ginting? Kalau dia konteksnya masuk pasal 48, 49 ITE yang sanksi pidananya 10 tahun dan 8 tahun, tentu setengahnya aja itu sudah 4 tahun, ya, dan 5 tahun kan begitu. Berarti kan jaksa penuntut umum tidak yakin bahwasannya yang dirusak itu merupakan sarana elektronik, ya, yang masuk dalam kategori undang-undang transaksi elektronik. Ya, bukan, itu kan masalah tentang cybercrime gitu loh. Nah, ini kan tidak masuk dalam cybercrime. Saya juga sependapat gitu. Ini adalah barang yang tidak masuk dalam tindak pidana khusus karena bukan sarana elektronik, ya, yang seperti database atau dikirimkan melalui internet. Ini nggak ada urusan dengan internet begitu. Ini cuma barang DVD, ya, kan cangkang itu DVD-nya yang ada, hard disk itu kan DVD, hard disk ya. Itu yang dirusak gitu. Kalau hard disk itu bukan sarana informasi yang disebarkan melalui internet atau cyber, tapi benda. Nah, kalau benda berarti dia masuk di pasal 233 KUHP atau 221. Nah, inilah yang menurut keyakinan JPU, saya yakin juga hakim sama, maka kemudian hari dia akan patokannya adalah pasal 233 karena sanksi pidananya 4 tahun. Hendra kan 3 tahun. Nah, berarti itu pasalnya bukan pasal ITE lagi, itu udah pasal terkait dengan pengerusakan di 233. Saya juga sependapat, saya kira dengan tuntutan itu, bahwasanya ini bukan kaitan dengan UITE. Ini bermurni adalah kaitannya dengan KUHP, ya, bukan ITE, begitu. Nah. Oke, baik Pak Jamin Ginting, nanti kami masih akan berbincang dengan Pak Jamin Ginting soal jalannya sidang hari ini. Usai jeda pemirsa, Breaking News TV masih akan kembali hadir.